Saat ini Italia juga dituntut habis-habisan untuk menanggalkan semua simbol-simbol gereja, ya, salib, gambar patung dan lain sebagainya dari tempat-tempat publik yang tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan agama. Ini dituntut habis. Kenapa? Karena deklarasi tentang negara sekuler memang mengharuskan dia membuat jarak dengan semua agama itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, sebelum ini saya telah menyampaikan pada video-video yang lalu bahwa dalam 10 tahun lagi Italia akan menjadi negara muslim. Itu saya mengutip dari seorang archbishop atau uskup yang utama yang ada dari Pompei, Italia. Dan tampaknya apa yang saya kutip ini juga nyaris bersesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu sendiri. Bahwa beliau menyatakan bahwa umatku nanti akan menaklukkan dua Kristen yang utama, yakni Konstantinopel dan Rumiyah, artinya Roma gitu. Sejarah membuktikan bahwa Konstantinopel sudah ditaklukkan pada beberapa abad yang lalu dengan penyerbuan yang dipimpin oleh Muhammad Fatih dan dengan pasukan yang sangat terlatih, atau dalam hadis itu dikatakan pasukan yang terbaik dan pemimpin Islam yang terbaik, karena mereka bukan hanya sekedar pasukan yang berani perang tapi juga terkenal karena ibadahnya. Begitu juga dengan Muhammad Fatih yang ibadahnya juga sangat bagus dan dia adalah pemimpin yang masih sangat muda, mampu menaklukkan Konstantinopel. Lalu bagaimana dengan Islam yang menaklukkan Italia? Ya, ini penjelasan dari hadisnya tidak muncul seperti apa. Tapi kalau kita lihat dalam pendekatan disiplin modern, sebenarnya kita sudah bisa melihat tanda-tandanya yang sangat luar biasa, mencolok yang terjadi di Italia pada hari ini. Kita tahu bahwa secara demografis, ya, Italia ini sebetulnya sudah mengalami stagnasi populasi. Jadi sejak 2010, Italia itu penduduknya hanya 59 juta jiwa. Dan sampai pada tahun 2019, menurut sensus yang dilakukan oleh PBB, jumlah penduduk ini sama, bahkan defisit, yakni defisit sekitar 0,3%. Jadi perkembangan penduduk di Italia itu negatif gitu. Satu hal yang tentu kita ketahui adalah bahwa Italia adalah rumah bagi ajaran bagi agama Katolik. Ini semua orang sudah bisa memahami ini, karena di situ memang ada pusat Katolik di Roma, di Vatikan, dan jumlah ini pun menyusut dari semula sekitar 90 sekian persen, kemudian tahun 2010 itu sekitar 81%, dan terakhir itu sekitar 75%. Dan dari 75% ini pun tidak begitu jelas siapa yang datang ke gereja. Yang kedua, kalau kita tanya, agama terbesar kedua di Italia itu agama apa? Mungkin kita akan terkejut kalau dilihat dari jawaban berdasarkan pada sensus penduduk atau religious demografi. Ya, mungkin kita akan menganggap agama kedua adalah Protestan. Kalau denominasi Protestan disebut sebagai sebuah agama. Tapi itu ternyata tidak. Protestan di Italia maksimal itu hanya 1%. Lalu siapa agama yang kedua yang terbesar di Italia itu sekarang? Yang terbesar kedua adalah agama Islam. Berapa jumlahnya? Sekitar 5,7%. Itu adalah masyarakat yang sudah beragama Islam. Apakah jumlah dari 5,7% masyarakat Italia yang Muslim ini bisa dengan mudah mengalahkan 75% Katolik?
Nah, inilah yang harus didiskusikan lebih lanjut itu. Kita tahu bahwa hampir semua negara besar di Eropa konstruksi atau peta usia yang ada di negara-negara itu seperti memang trapezium terbalik. Jadi yang usia sangat muda itu sedikit, ya. Kalau di Italia itu setiap kelahiran itu sekitar 50 detik, 60 detik, tapi kematian itu 50 detik. Jadi banyak orang yang mati daripada orang yang lahir. Ya, 25% dari penduduk Italia itu adalah orang-orang lanjut usia di atas 65 tahun. Apa yang bisa dilakukan oleh usia-usia seperti itu? Ya kan tinggal nunggu waktu saja gitu. Dan itu kebanyakan adalah pemeluk Katolik yang cukup fanatik gitu. Sementara kalangan anak-anak muda justru banyak yang Muslim. Ya, sekalipun harus dikatakan bahwa antara Muslim ini adalah campuran antara penduduk Italia asli dengan para imigran. Ya, itu realitas yang memang tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, sekalipun defisit dari jumlah anak kelahiran, tapi yang melahirkan bayi itu mayoritas adalah Muslim. Ya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak muda di Italia, kalau kita sempat jalan-jalan ke tempat-tempat wisata itu, saya dulu ketika jalan-jalan di situ agak heran, kenapa banyak anak muda-muda Italia itu ke tempat-tempat wisata itu membawanya itu bukan baby, bukan anak bayi gitu, tapi anjing ya. Mereka kalau ada dua orang sendirian itu biasanya bawa anjing-anjing yang bagus-bagus itu gitu. Dan mereka setelah saya teliti, oh ternyata mereka memang tidak punya anak atau tidak mau punya anak sehingga dia sudah puas dengan memelihara anjing. Ini adalah realitas yang ada di Italia gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di yang paling mudah adalah tempat-tempat wisata yang seharusnya itu ramah dengan kehidupan anak-anak, tapi mereka justru membawa anjing-anjing peliharaan. Sangat sedikit dari ribuan wisatawan itu yang saya melihat ada balitanya yang dibawa oleh orang tuanya. Ya. Ini realitas yang dapat kita lihat secara langsung. Sementara Muslim dikenal sebagai orang-orang yang tingkat produktivitasnya, tingkat kesuburannya itu sangat tinggi. Ini jelas secara alamiah akan segera menunjukkan bagaimana masa depan yang ada di Italia itu. Yang kedua, yang berikutnya maksud saya, komunitas Islam adalah komunitas yang bersatu. Ya, dia tidak mengalami problem berkenaan dengan teologi dan karena itu menjadi sebuah entitas politik. Dia menjadi ajang pertarungan antara politik sayap kanan dan politik sayap kiri yang sifatnya agak moderat. Ya, partai-partai sekuler sifatnya moderat, tapi partai-partai yang didukung oleh agama biasanya adalah partai-partai ekstremis kanan. Jadi yang disebut ekstremis itu sebetulnya bukan hanya Islam ya, tapi juga orang Katolik yang totok itu juga ekstremis. Sehingga misalnya terjadi sebuah sebuah tragedi, bukan tragedi sebetulnya, sebuah peristiwa yang agak menggelikan gitu ya. Ketika rakyat Muslim di Bologna tahun 2009 mau membangun sebuah masjid, itu kelompok-kelompok Kristen sayap kanan itu memikul babi, ya, daging-daging babi itu, dan dia timpukkan itu ke lahan yang akan mau dibangun masjid. Itu cara mereka bereaksi. Jadi orang Kristen bereaksinya itu lucu juga. Jadi mau dibangun masjid dan orang Kristen tahu bahwa babi itu haram, maka dia pikul tuh babi-babi yang sudah dipotong-potong itu, dilempar ke tempat lokasi masjid yang akan dibangun masjid itu. Ini sekedar menggambarkan. Tetapi jangan lupa bahwa karena entitas politik dari umat Islam yang cukup banyak ini justru menjadi nilai bargaining yang sangat tinggi dalam politik Italia itu. Kita tahu bahwa saat ini Italia juga dituntut habis-habisan untuk menanggalkan semua simbol-simbol gereja, ya, salib, gambar patung, dan lain sebagainya dari tempat-tempat publik yang tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan agama. Ini dituntut habis. Kenapa? Karena deklarasi tentang negara sekuler memang mengharuskan dia membuat jarak dengan semua agama itu sama.
Jadi kalau ada simbol-simbol yang ada salibnya seperti di pengadilan, di sekolah dan lain sebagainya, maka dia harus dihancurkan itu, kecuali ada di gereja-gereja itu. Nah, partai-partai moderat atau partai tengah atau partai setengah agak kiri inilah yang kemudian banyak mengadopsi aspirasi dan kepentingan umat Islam ini. Dan pada kenyataannya ketika orang-orang Katolik itu berinteraksi dengan umat Islam itu intens, maka banyak dari mereka justru akan segera masuk Islam. Jadi sekedar memberikan gambaran ya bahwa Italia itu akan segera menjadi negara Muslim itu bukan sesuatu yang luar biasa ya. Dan benar memang tanpa ada perang dan tanpa ada hunusan senjata, karena gambarannya memang seperti itu. Yang ketiga, ya, kita bisa katakan bahwa semua pusat-pusat Islam yang ada di Italia sekarang itu intensif. Istilahnya membuat Moscow Open Day. Jadi hari membuka masjid untuk semua kalangan. Dan begitu tempat-tempat Islamic Center ini dibuka untuk umum, biasanya orang berbondong-bondong tanya tentang Islam. Dan disinilah kesempatan bagi umat Islam itu menjelaskan tentang apa itu ajaran Islam. Jadi penjelasan ini saya kira penting untuk diketahui bukan hanya oleh kalangan Islam, tapi juga kalangan Kristen. Jadi orang Kristen itu juga perlu ngerti gitu apa yang terjadi di pusatnya. Jangan sampai berteriak-teriak di sini, tapi mereka tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi di Italia, terjadi di Vatikan, atau terjadi di Jerman yang merupakan pusat dari denominasi Protestan itu. Karena ini sebetulnya sangat berpengaruh, dan kalau pusatnya runtuh, wajar kemudian pinggirannya juga akan segera runtuh. Jadi kelihatannya profetologinya yang dikemukakan oleh Rasulullah atau sabda Nabi tentang penaklukan Rumiyah atau Roma yang akan dilakukan oleh umat Islam itu segera akan terjadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.